Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zulkifli yang telah memberikan kami kelompok 9 izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai rahmat kepada orang tua. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Farhan India Putri dan juga saya sendiri, Erlangga Putri. Next. Yang pertama mengenai pengertian rahmat kepada orang tua. Rahmat sendiri adalah kelebihan yang diberikan langsung oleh Allah ke dalam setiap hati dan sikap hidup yang memancarkan amal perbuatan. Sedangkan orang tua adalah sebuah komponen dalam keluarga yang mencakup ayah dan juga ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rahmat kepada orang tua adalah bentuk pengabdian yang tulus dan terus-menerus sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya terdapat eh, rahmat kepada Allah dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya kedua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian ada istilah biro walidain. Biro walidain itu mencakup segala bentuk penghormatan, ketaatan, kasih sayang, dan perhatian terhadap kedua orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Nah, dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat mulia dan juga dianjurkan. Bahkan, dianggap sebagai kewajiban dalam agama. Keutamaan biro walidain yaitu Allah akan memberikan berkah hidupnya karena orang tuanya senantiasa mendoakan. Sabda Rasulullah SAW, tiga macam doa yang pasti terkabulkan. Yang pertama adalah doa orang tua terhadap anaknya, doa musafir, dan juga doa orang yang teraniaya. Kemudian terdapat pandangan Islam terhadap peran orang tuanya. Yang pertama, orang tua berperan sebagai pendidik yang mana anak diarahkan di pendidikan agama Islam sebagai penyelamat di dunia dan juga akhirat. Maksudnya berperan sebagai pendidik yaitu dengan mencontohkan dirinya sendiri untuk berperilaku baik terhadap anak-anaknya dan juga terutama mengajarkan sopan santun. Kemudian, peran orang tua sebagai motivasi mengarahkan bahkan menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis pesantren dan pondok Islam. Orang tua memotivasi agar anak selalu bersemangat dalam mencari ilmu di pesantren maupun sekolah biasanya. Orang tua yang berkepribadian baik kepada anak akan menjadi model berkarakter secara benar, akan menjadi role model, mendorong, melatih, dan mengajarkan anak yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat 6 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Yang kedua, keutamaannya adalah akan dimudahkannya urusan-urusan kita. Yang ketiga, akan diluaskan rezeki kita. Yang keempat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kelima, berbakti kepada orang tua, maka kita akan diberkahi sepanjang umur kita. Lalu yang keenam, itu adalah berbakti hijrah. Jadi berbakti kepada orang tua itu berpahala hijrah juga. Adapun hadis yang berkaitan dengan rahmat kepada Allah, yaitu yang pertama, orang tua adalah orang yang paling utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni suhbatin qala ummaka faqala summa ma qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan datang seseorang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa ibumu? Jawabnya, lalu siapa ibumu? Lalu siapa bapakmu? Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 434. Baik, selanjutnya terdapat hadis keriduan Allah pada keriduan orang tua. Dengan arti Abdullah bin Amru meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, keriduan Allah terdapat pada keriduan orang tua
dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 429. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua adalah amalan utama. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, apalagi? Lalu berbuat baik kepada orang tua. Jawabnya, aku bertanya lagi, apalagi? Berjuang di jalan Allah, jawabannya. Lalu aku diam. Andai boleh bertanya lagi, pastinya aku akan bertanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2782. Selanjutnya, perintah menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan termasuk umatku yang tidak menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 458. Selanjutnya adalah cara mewujudkan rahmat kepada orang tua. Yang pertama dengan mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Lalu cara selanjutnya adalah berbicara dengan sopan, memberikan perhatian, membantu kedua orang tua, mengunjungi dan menghabiskan waktu bersama kedua orang tua, menghormati kedua orang tua, dan yang terakhir adalah merawat kedua orang tua. Nah, kesimpulan dari presentasi yang kami berikan adalah tidak sekedar membahas hadis rahmat kepada orang tua, tetapi juga membahas mengenai keutamaan dan cara mewujudkan rahmat kepada orang tua. Membaca serta memahami doa untuk kedua orang tua adalah suatu teladan yang baik bagi setiap anak karena dengan berbakti kepada orang tua tidak hanya sebagai bentuk balas budi karena mereka telah merawat dan membesarkan kita dari kecil, tapi juga merupakan wujud kasih sayang seseorang kepada orang tuanya yang bisa diajarkan kepada generasi berikutnya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih.